Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Padi Alliance atau Kulfar 3 di sini akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Soil Match. Kami beranggotakan saya sendiri, Nur Alif Ilyasa, kemudian ada Nafiatul Husna, Rian Saputra, Kevin Nur Hakim, dan Wiroso. Oke, latar belakang. Pada sektor pertanian adalah sektor yang penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Petani menumpang keamanan pangan bagi sebuah bangsa, karena pangan adalah kebutuhan pokok bagi suatu bangsa. Sayangnya, pertanian mengalami berbagai macam permasalahan, dari ancaman bencana alam dan hama, sampai dengan stigma buruk bertani, yang menyebabkan berkurangnya jumlah petani muda. Salah satu masalah dalam mengelola lahan pertanian adalah menentukan sebuah tanaman yang paling tepat untuk tanaman pada suatu lahan perkebunan tersebut. Kita harus memikirkan suatu kondisi, lingkungan sekitar, dan kriteria suatu lahan, suatu tanah, agar hasil panen yang didapatkan melimpah dan terhindar dari kegagalan panen. Kita membutuhkan sebuah aplikasi berbasis web yang didukung dengan model machine learning untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan begitu, proyek air ini berguna bagi para petani dan para pengelola lahan untuk menentukan jenis tanaman apa yang sesuai untuk ditanam di lahan mereka. Next. Aplikasi yang kita persembahkan adalah aplikasi bernama SoilMatch. SoilMatch ini menggunakan model berbasis LSTM untuk melakukan klasifikasi tanaman yang cocok untuk ditanam di lahan pertanian. SoilMatch menggunakan input parameter properti dari tanah dan kondisi lingkungan di lahan pertanian. Kemudian, untuk dataset yang kami gunakan adalah dataset yang disebarkan oleh Atarva Engel di platform Kaggle. Sumber data mentah adalah file CSV. Row pertama dari file CSV adalah nama dari kolom. Dataset ini memiliki 8 file, yaitu N yang berarti kandungan nitrogen dalam tanah, P yang berarti kandungan fosfor dalam tanah, K yang berarti kandungan potasium dalam tanah, temperatur udara humidity atau kelembapan udara, tingkat keasaman pH tanah, curah hujan pada wilayah lahan pertanian, dan juga label atau nama tanaman itu sendiri yang berupa string. Kemudian, dataset ini memiliki 22 label atau 22 macam jenis tanaman. Dataset ini adalah dataset yang balance karena tiap kelasnya memiliki 100 data. Jumlah data keseluruhannya adalah 2.200 baris data. Next. Untuk preprocessing data, pada tahap preprocessing data ini kita melakukan supply data menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kita juga mengubah tipe data dari kolom label yang semula string menjadi angka dari 0 sampai 21. Tiap integer menandakan jenis tanaman. Oke, next. Kita juga melakukan tahap exploratory data analysis untuk mengetahui pola dari dataset. Kita menampilkan grafik distribusi dalam setiap kolom dalam bentuk histogram. Kita juga menampilkan tabel korelasi. Berikut adalah korelasi antar kolom yang dipresentasikan menggunakan tabel heatmap. Dari tahap ini kita bisa menyimpulkan bahwa metode dan langkah persiapan apa yang bisa kita lakukan sebelum menggunakan data untuk training. Oke, kemudian training. Kita melakukan training dengan berbagai macam model. Model yang kita coba antara lain adalah KNN, Decision Tree, Random Forest, LSTM, dan XGBoost. Kita menggunakan model yang memiliki akurasi yang paling tinggi. Dari beberapa percobaan ini, kita memutuskan untuk menggunakan model berbasis LSTM yang memiliki akurasi hingga 0,9659. Next. Kemudian ada modeling. Pada model LSTM yang kita gunakan, model terdiri dari 3 layer LSTM yang menggunakan fungsi aktivasi relu. Masing-masing memiliki 32, 64, dan 32 node LSTM. Di ujung model, kita menggunakan 22 node dengan fungsi aktivasi softmax sebagai outputnya. Next. Kemudian ada hyperparameter. Optimizer yang digunakan untuk training adalah ADAM. Fungsi loss yang digunakan adalah proses categorical cross entropy. Jumlah batch size adalah 64,
dan epoch atau putaran training berjumlah 50 epoch. Dari training dengan parameter tersebut, kita mendapatkan model dengan nilai loss pada dataset 0,880, nilai akurasi 0,9659, dan nilai R2 score adalah 0,93597. Next. Untuk training, dari hasil training kita bisa melihat hasil grafik berikut. Kita bisa melihat bahwa selisih antara hasil akurasi dan akurasi training berdekatan. Ini menandakan bahwa model ini tidak mengalami overfitting, yang berarti kabar baik. Selanjutnya, berikut adalah conversion matrix dari evaluation menggunakan dataset test. Di sini terlihat bahwa model ini hampir sempurna, ditandai dengan sedikitnya nilai yang berada di luar diagonal tengah. Kita juga melihat bahwa conversion matrix ini hampir membentuk matriks identitas, yang berarti model ini adalah model yang sangat baik. Oke, next. Untuk deployment sendiri, kami menggunakan framework Streamlit, yang mana Streamlit merupakan framework berbasis Python yang bersifat open source dan dibuat lebih interaktif, khususnya dalam membangun sebuah aplikasi website di bidang data science. Dan aplikasi ini dideploy menggunakan layanan cloud Microsoft Azure. Microsoft Azure sendiri yaitu rangkaian layanan cloud computing yang terus berkembang untuk membantu organisasi menghadapi tantangan bisnis. Dalam Microsoft Azure, kita dibebaskan untuk membangun, mengelola, dan menyebarkan perangkat lunak pada jaringan global yang masih menggunakan tool favorit dan frameworks. Next. Untuk selanjutnya yaitu adalah pembagian tugas dari kelompok kami. Yang pertama adalah Nur Alif Ilyasa, jobdesk-nya ialah data preparation dan juga EDA, yaitu melakukan akuisisi data, kemudian data preparation dan juga EDA. Kemudian yang kedua dari Yansa Putra, jobdesk-nya adalah modeling dan juga evaluation. Melakukan training, kemudian melakukan perbandingan model seperti regresi logistik, random forest, dan juga XGBoost. Kemudian yang ketiga dari Kevin Nur Hakim, jobdesk-nya ialah modeling dan juga evaluation, yaitu melakukan training, kemudian melakukan perbandingan model seperti decision tree, Gaussian naive Bayes, kemudian SVM. Yang keempat ada Wiroso, jobdesk-nya ialah deployment, yaitu mendesain UI ataupun UX, kemudian membangun aplikasi web dan juga deploy layanan cloud. Kemudian yang kelima ada saya, Nandana Fatul Husna, yaitu jobdesk-nya ialah testing, uji fungsionalitas, kemudian uji aksesibilitas, dan juga uji usabilitas. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan atau mendemokan aplikasi yang kita buat. Jadi ini adalah aplikasi yang kita buat. Aplikasi ini terdiri dari 3 halaman. Halaman pertama adalah halaman rekomendasi. Di halaman rekomendasi ini kita bisa melakukan inference atau menggunakan aplikasi itu sendiri. Jadi cara penggunaannya seperti yang sudah dijelaskan di bagian kanan ini, kita bisa mengatur slider dari parameter untuk mengatur parameter tersebut. Kita juga bisa menggunakan input number untuk mengatur nilai dari parameter tersebut. Kemudian setelah kita ganti nilainya, maka outputnya akan menyesuaikan secara otomatis. Di bagian bawah kita juga bisa melihat adanya penjelasan singkat mengenai tanaman yang menjadi hasil dari klasifikasi itu sendiri. Selanjutnya pada halaman kedua yaitu halaman panduan. Di halaman panduan kita bisa menemukan panduan singkat mengenai cara penggunaan aplikasi web SoilMatch. Di halaman ketiga adalah halaman tentang, di sini kita bisa melihat aplikasi ini, penjelasan mengenai aplikasi ini. Kemudian di bagian bawah kita juga bisa melihat profil pembuat dari aplikasi SoilMatch. Mungkin sekian presentasi dari kelompok SoilMatch atau kelompok
Paji Alliance, Gulfab 3. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Alhamdulillah. Ini kalau Bapak Sudi udah tidur, cara minta KTT-nya gimana? Sorry banget guys, ibuku masuk tadi. Apa? Ibuku tadi masuk kamar ya. Oh, enggak apa-apa.